Kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Adisa Rizkia di kawasan Monas, Jakarta dan Indra Setiabudi di kawasan Bundaran HI. Selamat sore rekan-rekan, saya ke Adisa terlebih dahulu. Anissa, apakah prosesi kirap pengembalian bendera dan juga teks proklamasi sudah selesai dilaksanakan? Ya, Reza dan juga pemirsa, saat ini saya berada di area Monas, Jakarta, dan memang semakin petang ini saya bisa katakan antusiasme warga yang datang ke kawasan Cawan Monas ini begitu luar biasa sekali, termasuk pasukan dari prosesi pengembalian bendera pusaka merah putih yang baru saja kita saksikan bersama telah usai dilakukan begitu. Sejumlah pasukan dari prosesi pengembalian bendera ini sudah mulai berkumpul di area Cawan Monas. Ada sekitar ribuan pasukan begitu yang saat ini sedang diberikan arahan, dan memang tidak hanya acara yang sudah kita saksikan bersama mulai dari upacara detik-detik proklamasi, kemudian upacara penurunan bendera hingga prosesi kirap pengembalian bendera Sang Merah Putih dari Istana Merdeka menuju ke Cawan Monas ini. Tapi juga Reza, acara masih terus ada dan ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama warga Jakarta, karena memang perayaan HUT RI ke-80 ini terpusat di Istana Merdeka dan juga Monumen Nasional Jakarta, di mana pesta rakyat sejak pagi tadi hingga malam hari ini masih terus berlangsung. Ada dua sesi yang dilangsungkan di Monumen Nasional Jakarta ini. Di sesi yang kedua tadi sudah mulai sejak pukul 4 hingga pukul 10 malam nanti. Dan tentunya tidak hanya warga bisa menyaksikan prosesi kirap pengembalian bendera merah putih begitu, namun juga ada panggung hiburan yang dipersembahkan untuk warga Jakarta yang datang ke Monas untuk menyaksikan persembahan spesial dari artis ibu kota, dan juga ada sejumlah pegiat seni dan budaya tampil di panggung hiburan ini. Selain itu juga Reza, kalau tadi saya sempat mengitari begitu beberapa area yang ada di kawasan Monas ini, memang ada wahana-wahana seru yang bisa dinikmati oleh berbagai kalangan usia. Yang dewasa begitu bisa mengikuti lomba 17-an. Ini merupakan lomba-lomba khas di hari 17-an yang sering kita temui. Ada lomba balap karung, kemudian ada tarik tambang, ada panjat pinang yang diikuti oleh ratusan warga yang sudah mendaftar sebelumnya tentunya, dan mereka tentunya ingin berlomba untuk menyemarakan begitu dari rangkaian HUT RI ke-80 ini. Selain itu juga ada festival kuliner yang disajikan gratis untuk warga yang datang ke Monas. Tentunya ada sebanyak 600 tenan begitu. Tadi saya juga sempat mencicipi, ada sajian Nusantara, minuman, semuanya lengkap diberikan secara gratis. Dan hingga saat ini kita juga masih melihat antusiasme dari warga yang terus berdatangan begitu untuk menyemarakkan dari rangkaian acara peringatan HUT RI ke-80 di Monas, Jakarta. Demikian saya kembalikan kepada Reza yang ada di studio. Baik, terima kasih Adisa, dan kini kita menuju ke Indra Setiabudi yang berada di kawasan Bundaran HI. Indra, bagaimana antusias warga untuk menyambut karnaval yang akan digelar di sana dan apa saja rangkaian acaranya? Baik, selamat malam Reza dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini di Bundaran HI Jakarta. Anda bisa saksikan mereka masyarakat pada berkumpul sejak sore hari tadi yang memadati area ini sejak pukul 3 hingga sampai malam, ataupun semakin malam semakin ramai sekali oleh para masyarakat yang ingin melihat pesta rakyat yang digelar pada momen HUT Republik Indonesia yang ke-80, Reza. Dan kita ketahui bersama, baru saja kita juga melihat secara langsung penurunan bendera merah putih juga sudah diturunkan yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan memang yang ditunggu-tunggu pada hari ini masyarakat adalah pesta rakyat yang nanti akan digelar hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan animo masyarakat ini terus bertambah, Reza, dan sini juga ada banyak sekali menu UMKM yang nanti akan bisa dinikmati secara gratis oleh masyarakat yang berada di sini. Dan selain itu juga masih banyak lagi
atraksi ataupun penampilan-penampilan dari artis-artis juga nanti akan meramaikan pada malam puncak di HUT Republik Indonesia ke-80. Dan untuk mengetahui, Reza dan juga pemirsa, saya akan menanyakan salah satu warga yang sini yang dari sore sudah hadir di sini. Reza, selamat sore kakak. Sore. Kak, namanya siapa nih kak? Ripka. Ripka. Oh, Kak Ripka. Kak Ripka ini datang sama siapa di sini? Sama Ade. Oke. Nah ini tahu nggak sih di sini lagi ada acara pesta rakyat? Ini gimana tanggapannya kak? Iya, kesini sengaja emang mau menikmati pesta rakyat dan parade yang akan datang. Jadi mau ikut andil aja di HUT Republik Indonesia ini. Oke, pengen tunggu-tunggu apa nih kak? Sebenarnya selain parade mungkin sini juga ada konser atau seperti apa yang tunggu-tunggu? Sebenarnya paling utama paradenya ya mas. Tapi bonusnya mau nonton konser juga sih karena ada Wika Salim dan yang lainnya kalau nggak salah gitu. Dan mungkin di HUT 80 mungkin sebagai warga Indonesia nih harapan ke depan seperti apa nih kak yang diinginkan kak? Yang pastinya sebagai anak muda juga ya, sebagai anak muda Indonesia yang pastinya mengharapkan lapangan pekerjaan deh mas, kayaknya itu masih jadi salah satu masalah yang ada di Indonesia ini serta kemacetan yang ada di Jakarta gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Ripka, selamat menonton kembali. Ya benar sekali Reza dan juga pemirsa, nantinya sesaat lagi ini nantinya akan ada parade ini daripada kementerian-kementerian ataupun karnaval yang menghadirkan truk-truk dari kementerian maupun juga institusi dari pihak kepolisian nanti akan dihias nih. Reza dan juga pemirsa, ini sangat menarik antusias masyarakat dan sini yang nantinya truk tersebut dari masing-masing kementerian maupun institusi nanti akan dihias semenarik mungkin pada malam hari ini yang nanti akan melintasi dari awal mula di Patung Kuda menuju MH Tamrin menuju Bundaran HI tempat saya melaporkan saat ini. Nantinya ini akan diberlangsungkan hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti malam, dan sesaat lagi nantinya akan juga ada musik ataupun konser yang nanti akan menghadirkan Della Karisma, Wika Salim dan juga Cynthia Mariska yang pastinya menarik sekali. Dan bagi Anda yang masih ingin melihat secara langsung menikmati bersama pada puncak perayaan 17 Agustus di 80 HUT RI ini, Anda bisa datang ke Bundaran HI Jakarta untuk menikmati semua pertunjukan-pertunjukan maupun atraksi yang akan diberikan pada momen HUT RI ke-80 kali ini. Demikian, kembali ke Anda. Baik, Reza. seru sekali kelihatannya, saya nggak sabar pengen cepat-cepat selesai siaran dan menuju ke Bundaran HI atau juga Monas. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, memuliakan HUT ke-80 kemerdekaan RI, warga dari sekitar Jakarta antusias mengikuti pesta rakyat di Monas, Jakarta. Selain makanan gratis, beragam lomba dan panggung hiburan juga digelar dalam pesta rakyat di kawasan Monas. Dan berikut laporan dari Raditya Ayu dan juru kamera Zulkarnain. Ya pemirsa, semakin siang nih semakin panas suasananya, bukan hanya cuacanya saja tapi juga panas antusiasme warga Jakarta dan sekitarnya untuk mengikuti pesta rakyat di Monumen Nasional. Seperti di belakang saya ini, saat ini sedang ada lomba khas 17 Agustusan membawa kelereng dengan menggunakan sendok yang diikuti oleh anak-anak. Seru banget ya, ini adalah salah satu zona dari 7 zona yang berada di pesta rakyat ini, namanya zona juang. Ini akan ada 20 aneka permainan tradisional khas 17-an yang secara gratis bisa diikuti warga. Dan untuk lebih ingin tahu nih seperti apa ya antusiasme warga, tadi ikut lomba makan kerupuk. Seru di sana tadi main itu lomba kerupuk. Lebih seru di sini atau di komplek nih biasanya 17? Karena aku di komplek nggak ramai seperti di sini. Enak di sini, makanan banyak, fasilitasnya banyak, enak. Di sini juga kan katanya infonya nih ada makanan gratis, minuman gratis, dapat nggak sih Bu? Dapat, lebih banyak. Ada empe-empe, ada somai, ada batagor, macam-macam deh, nasi rames, macam-macam. Jadi ini kan baru kali ini ya Bu ya, ada makanan gratis dan beragam kegiatan lainnya. Harapannya tahun depan seperti apa Bu? Ya seperti ini lagi, lebih lagi lah seperti ini. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Ya pemirsa, itu bisa kita rasakan ya bagaimana antusiasme warga di sini untuk mengikuti pesta rakyat di Monumen Nasional. Nah, bagi Anda yang ingin ke pesta rakyat ini masih buka pemirsa sampai pukul 10 malam nanti secara gratis. Karena sesi kedua ini akan dimulai pada pukul 4 sore nanti hingga 10 malam. Tanya pesta rakyat di Monumen Nasional ini juga ada ragam kegiatan lain seperti panggung hiburan yang akan diisi oleh artis-artis kenamaan tanah air. Dan juga nanti pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan ada karnaval mobil hias bertajuk
Karnaval Bersatu Kemerdekaan, di mana nanti akan ada mobil hias dari berbagai macam lembaga dan kementerian yang berisikan tentang capaian kerja 300 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Seperti apa keseruannya? Ditunggu ya, datang di Pesta Rakyat Monumen Nasional. Dari Jakarta, Raditya Ayu dan Zulkarnain, iNews melaporkan. Dan pemirsa, TNI Angkatan Udara menunjukkan atraksi demo udara Flying Pass dalam rangka peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Bapak Presiden beserta seluruh masyarakat Indonesia dari kokpit pesawat tempur F-16 Fighting Falcon TNI Angkatan Udara, kami mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera Indonesia maju. Atraksi udara yang dilakukan oleh pasukan TNI Angkatan Udara menghiasi langit Jakarta dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Puluhan pesawat tempur mulai dari Hawk 100-200, Fighting F-16 hingga KT-1B Wongbi Jupiter Aerobatic Team menunjukkan manuver yang memukau dan mempersembahkan formasi AK-80 hingga asap merah putih dalam rangka perayaan HUT ke-80 RI. Jakarta. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Ikut operation dari ketinggian 1000 kaki di atas permukaan. Perayaan HUT ke-80 RI dimeriahkan dengan pertunjukan udara. 8 unit helikopter gabungan TNI, Polri, dan Basarnas membawa bendera raksasa atau Giant Flight di atas Monas. Bendera berukuran 20 x 27 meter dengan berat 70 kg diterbangkan di atas ketinggian 1000 kaki di atas permukaan air laut. Pertunjukan yang diberi nama Nusantara Flight disambut antusias warga yang berada di kawasan Monas. Selain itu, atraksi yang dipertontonkan adalah terjun payung dari penerjun TNI Angkatan Udara. Sebanyak 17 penerjun memamerkan aksinya di kawasan Monas. Para penerjun membentuk formasi melingkar dengan mengibarkan logo HUT Republik Indonesia dengan tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Monumen Nasional. Dan saat ini kita tengah bersiap. Penerjun pertama akan mendarat di Monumen Nasional. Pemirsa, upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia berlangsung hikmat di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung peringatan upacara. Presiden Prabowo menjadi inspektur upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Dengan hikmat, seluruh tamu undangan mengikuti rangkaian upacara hingga pengibaran bendera merah putih. Berbagai atraksi ditampilkan, mulai dari Nusantara Flag hingga formasi paskibraka membentuk angka 80 dan sebagai bagian dari perayaan peringatan kemerdekaan Indonesia. TNI Prima, salam swabuna paksa, merdeka. Saat peringatan kemerdekaan ke-80 siang tadi, Presiden Prabowo Subianto dan seluruh hadirin joget bersama di Istana Merdeka dan berikut kemeriahannya.
ulang sekali lagi. Siap, ini bekas main Bapak. Bekas main Bapak. Let's go. Ada nona makin gagal bikin kakak jadi suka. Dulu ada lampu depan dua, sekarang lampu merah-merah. Kakak lihat tambang. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto kini menghirup udara bebas setelah resmi mendapat bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat. Jika selama masa bebas bersyarat tidak melakukan pelanggaran, Setia Novanto akan bebas murni pada tahun 2029. Terpidana kasus korupsi IKTP Setia Novanto mendapatkan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, mantan Ketua Umum Partai Golkar ini dihukum 12,5 tahun penjara karena terbukti terlibat korupsi IKTP. Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pembebasan bersyarat kepada Setia Novanto sudah sesuai dengan aturan dengan telah menjalani 2/3 masa pidananya dari total pidana penjara 12,5 tahun. Setia Novanto bebas dengan status bersyarat dan masih harus wajib lapor kepada Lapas Sukamiskin Bandung. Ya, karena sudah melalui proses assessment dan yang bersangkutan berdasarkan keputusan TK itu sudah melampaui waktu. Harusnya tanggal 25 yang lalu. Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali Setia Novanto dan memotong vonis yang bersangkutan dari 15 tahun penjara menjadi 12,5 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik. Tim Liputan Anyus melaporkan.